yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi, 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-21. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan ini secara bersama-sama. Kita pelan-pelan saja sambil menyimak ayat demi ayat yang kita bacakan pada malam hari ini. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan ayat ini secara bersama-sama. 1, 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jika kita tahu bahwa Dia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tetapi itu tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah memilikinya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala hal. Malam hari ini sesuai dengan judul perikop yang diberikan kami, temanya pada malam hari ini pengetahuan akan hidup yang kekal. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan dari surat Yohanes yang pertama ini telah dinyatakan dengan sangat jelas di dalam perikop ini, di dalam ayatnya yang ke-13. Di situ dikatakan, sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Hal ini membawa pembaca atau penerima surat 1 Yohanes ini selangkah lebih maju dari apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Kitab 1 Yohanes dengan Injil Yohanes itu berbeda ya. Tapi ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-21 ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Surat Yohanes yang pertama ini ditulis untuk memberikan suatu kepastian tentang keyakinan orang yang percaya dengan iman kepada Yesus Kristus. Yohanes sedang memberikan suatu kepastian bahwa ternyata kepercayaan kita selama ini kepada Yesus Kristus bukan sesuatu kepercayaan yang sia-sia. Karena ada dikatakan di situ hidup yang kekal, kita akan memperoleh yang namanya hidup yang kekal bagi yang percaya. Lalu bagaimana dengan yang tidak percaya? Tentu saja tidak memperoleh hidup yang kekal. Lembaga ayat ini memisahkan 9 ayat ini dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Di perikop sebelumnya menceritakan tentang anak-anak Allah. Semuanya itu berhubungan dengan ayat ini.
jelaskan sebelumnya. Perikop ini dimulai dengan kata tauta dalam bahasa Yunani. Kata tersebut memiliki arti dalam bahasa Inggris things, atau dalam bahasa Indonesia hal-hal tersebut. Kata hal ini memiliki pengertian bahwa ayat-ayat dalam perikop ini merupakan sebuah kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya, atau bahkan keseluruhan di dalam isi 1 Yohanes ini. Di sini Yohanes meringkas dan menyimpulkan di pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 21. Hal ini memungkinkan bahwa kesimpulan yang dinyatakan oleh Yohanes itu juga memiliki keterkaitan dengan Injil Yohanes yang ia tulis sebelumnya. Sebab apa yang disimpulkan dalam ayat ini juga merupakan tema dari kitab Injil Yohanes, yaitu mengenai hidup yang kekal. Jadi kitab Injil Yohanes juga menceritakan atau menjelaskan tentang hidup yang kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ini ayat 13 sampai 21, kita akan belajar 4 pertanyaan yang muncul di dalam ayat-ayat ini. Apa itu yang pertama? Apakah yang dimaksud oleh Yohanes tentang hidup yang kekal? Ayat 13. Rasul Yohanes memberikan suatu penjelasan tentang keyakinan kepada mereka yang telah percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah anak Allah, bahwa mereka memiliki hidup yang kekal. Ini kepastian dan benar-benar pasti. Kita tidak perlu meragukan lagi ketika kita telah percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, dan itu pasti kita akan menerima hidup yang kekal. Oleh sebab itu nanti ke depan jangan lupa, ya, supaya kita tidak kehilangan kehidupan kekal kita. Semua hal tersebut telah ia tulis kepada penerima surat ini. Kata "kutuliskan" dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah ekramsa, dengan menggunakan suspens, aorist, aktif, indikatif, yang menunjukkan bahwa kegiatan yang telah selesai dilakukan. Hal ini mengindikasikan bahwa penulis surat ini atau Yohanes sendiri mencoba menunjukkan kepada para penerima surat atau para pembaca kita pada saat malam hari ini juga, bahwa apa yang ia tulis dalam ayat ini merupakan sebuah kesimpulan tentang keyakinan iman kita. Apa yang telah Yohanes tuliskan pada ayat-ayat sebelumnya sengaja dia tuliskan kembali. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya semakin yakin dan teguh dengan iman kepercayaan mereka. Kata percaya yang digunakan dalam bahasa Yunani yaitu pisteusin, yang diterjemahkan supaya kamu yang dari dulu sampai sekarang percaya kepada nama Anak Allah. Kita percaya bahwa kita telah dipilih sejak dulu, ya. Jadi kita yang telah terpilih sejak dulu, yang telah percaya kepada Anak Allah, pasti akan menerima hidup yang kekal. Dalam tulisan Yohanes sebelumnya beberapa kali menekankan tentang kehidupan yang akan dimiliki oleh orang-orang percaya. Beberapa ayat di dalam Injil Yohanes menekankan tentang kehidupan kekal, seperti di dalam Yohanes pasal 1 ayat 4. Mari kita membukanya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang 4. Ya, saya akan bacakan bagi kita. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Yohanes pasal 1 ayat 4. Yohanes pasal 1 ayat 4. Injil Yohanes, bukan 1 Yohanes. Sekali lagi. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ini adalah pernyataan Yohanes tentang Kristus, bahwa Dia adalah hidup dan terang dunia.
Semua sudah hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pasal 10 ayat 10. Injil Yohanes masih sama, Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pasal 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Jadi sudah jelas bahwa Yohanes sedang memberikan keyakinan tentang hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya, dan ini benar-benar terjadi. Jadi jangan pernah kita lagi meragukan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, karena sudah jelas bahwa ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita sudah diberi hidup yang kekal. Kata hidup dituliskan di dalam Injil Yohanes sebanyak 35 kali. Dan memiliki hidup, kata memiliki hidup dituliskan sebanyak 15 kali. Sudah sangat banyak sekali. Jadi artinya di dalam Injil Yohanes juga menjelaskan tentang hidup yang kekal. Jadi ada keterkaitan antara Injil Yohanes dan kitab 1 Yohanes. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Injil Yohanes sangat menekankan tentang hidup yang kekal. Selanjutnya dalam surat ini Yohanes juga mencoba memberikan suatu keteguhan iman supaya para pembaca tidak lagi meragukan tentang iman mereka. Kenapa hal itu terjadi? Karena sebenarnya Yohanes menuliskan surat ini kepada para pembaca karena ada ajaran-ajaran sesat, ada ajaran lain yang masuk, sehingga Yohanes sangat menegaskan supaya mereka tetap percaya dengan iman mereka dan tidak digoyahkan oleh ajaran apapun. Kata yang memiliki yang dipakai di dalam ayatnya yang ke-13 itu dalam bahasa Yunani adalah ehe, yang artinya bahwa kehidupan kekal yang dimiliki oleh orang yang percaya kepada Anak Allah bukanlah hanya sekedar kehidupan kekal di masa yang akan datang, tetapi justru kehidupan tersebut sedang mereka alami sekarang ini, sedang mereka terima saat ini ketika mereka percaya kepada Anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita yang saat ini sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita sedang mengalami hidup yang kekal. Kita sedang memiliki hidup yang kekal. Hidup yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah zoe. Kata ini memiliki makna yaitu hidup yang nyata dan sejati, di mana kehidupan tersebut dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Sementara kata kekal yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah oikonios. Kata ini memiliki pengertian tanpa awal dan tanpa akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa kehidupan kekal yang dimaksud oleh Yohanes dalam ayat ini adalah yang dimiliki oleh orang percaya adalah kehidupan sejati yang dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kita tidak hanya sekedar memperoleh hidup yang kekal, tetapi bagaimana kehidupan itu kita bawa di hadapan Tuhan, kita persembahkan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah pertanyaan yang kedua, apakah yang menjadi kehendak Tuhan yang dimaksud oleh Yohanes di dalam ayatnya yang ke-14? Saya akan bacakan ayat yang ke-14 bagi kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak.
Di dalam ayat 14 ada 3 kata penting yang ditujukan Yohanes dalam ayat ini. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua adalah mengabulkan, dan yang ketiga adalah kehendak. Kata keberanian dalam bahasa Yunani adalah paresia, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris freedom in speech, atau artinya kebebasan berbicara. Yohanes menyatakan kepada para pembaca yang percaya kepada Yesus Kristus bahwa mereka memiliki akses secara langsung kepada Tuhan. Mereka memiliki kebebasan untuk berbicara secara langsung kepada Tuhan. Tidak ada lagi yang menghalangi. Secara langsung mereka bisa berbicara kepada Tuhan. Namun dalam terjemahan King James Version, kata-kata Yohanes ini memiliki tambahan kata have atau memiliki. Dalam bahasa Yunani, kata ini disebut ekomen, yang artinya adalah inilah kebebasan kita untuk berbicara kepadanya yang kita miliki sekarang. Kebebasan berbicara yang dimaksud adalah apapun juga yang kita minta kepada Allah yang kita percaya di dalam Yesus Kristus, mengacu kepada kehendak yang pasti kepada Allah, dan itu akan dikabulkan apabila itu sesuai dengan kehendak Allah. Bila tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka Tuhan juga tidak akan mengabulkannya. Makanya ada 3 jawaban doa: tunggu, iya, yang terakhirnya apa? Tidak. Ya. Sedangkan kata kehendaknya, kata mengabulkan yang kedua adalah dalam bahasa Yunani adalah akwei, yang merujuk pada Tuhan mendengarkan doa. Jadi sebenarnya kata yang dipakai bukan mengabulkan, tetapi yang dalam bahasa aslinya yang dimaksud adalah mendengarkan. Tuhan mendengarkan. Ya, dalam bahasa Indonesia yang kita bacakan saat ini di situ diartikan mengabulkan, tetapi dalam bahasa Yunani arti kata mengabulkan sebenarnya yang dimaksud adalah Tuhan mendengarkan doa. Kenapa kata ini dimaksud Tuhan mendengarkan doa? Karena di ayat selanjutnya nanti, di ayatnya ke-16, itu Tuhan mendengarkan doa-doa kita kepada orang atau saudara kita yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan Tuhan. Jadi saling berhubung. Dan sedangkan kata kehendaknya dalam bahasa Yunani menggunakan kata telema. Kata ini memiliki pengertian, yaitu bahwa ketetapan hati dan kebulatan tekad. Bila kita melihat Injil Yohanes sebelumnya, maka di situ dikatakan di ayatnya yang di pasal 6 ayat 40, Yohanes pasal 6 ayat 40 berkata, maka kita akan menemukan bahwa yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi yang menjadi kehendak Allah sesungguhnya yang dimaksud oleh Yohanes adalah bahwa Ia akan mendengarkan setiap doa kita, jikalau itu benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kata hidup yang kekal tadi yang terdapat dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 juga memiliki kesamaan dengan kata hidup yang kekal di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 13. Nah, kata ini menunjukkan bahwa kedua ayat tersebut memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu hidup yang kekal yang merupakan kerinduan Allah, bahkan ketetapan hati Allah, kebulatan tekad Allah bagi setiap orang yang percaya. Ini adalah yang dikehendaki oleh Allah, supaya setiap orang yang percaya
Ya, tadi pagi Pastor sudah menjelaskan kepada kita bahwa percaya kepada Tuhan bukan sesuatu hal yang salah. Karena itu yang dikehendaki Allah sesungguhnya, supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Kemudian Yohanes melanjutkan suratnya dengan tegas kembali mengenai apa yang ia tulis di ayat sebelumnya, di ayatnya yang ke-15. Berkata demikian, dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kata yang digunakan di dalam ayat 15, kata tahu dalam bahasa Yunani adalah oidanon, yang menunjukkan bahwa surat Yohanes ini yang menunjukkan bahwa para pembaca telah mengetahui bahwa Allah mengabulkan apa saja yang mereka minta, dan hal tersebut masih mereka ketahui sampai saat mereka mendapatkan surat 1 Yohanes. Ya, mereka sudah mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan akan mengabulkan, Tuhan akan mendengarkan doa mereka. Yohanes kemudian juga menegaskan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang mereka doakan, tetapi terlebih dari itu mereka harus mengetahui bahwa sesungguhnya mereka telah menerima apa yang mereka minta kepada Allah. Di situ dipakai kata memperoleh. Kata memperoleh dalam bahasa Yunani adalah ekoman, yang artinya ialah memiliki di tangan. Jadi kita dapat menarik kesimpulan dari ayat ini bahwa pernyataan yang dimaksud oleh Yohanes dalam ayat ini menyatakan bahwa apa yang mereka minta telah mereka miliki di tangan mereka sendiri. Atau juga dapat disimpulkan bahwa pengabulan doa terhadap permintaan mereka kepada Tuhan sesungguhnya telah terjadi ketika mereka meminta kepada Tuhan. Jadi dengan yakin kita sudah memperoleh apa yang kita doakan, apa yang telah kita minta. Tuhan tidak hanya sekedar mendengarkan setiap doa kita, tetapi dengan yakin kita percaya bahwa kita telah memperoleh apa yang kita doakan. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga. Apakah yang dimaksud dengan dosa yang tidak mendatangkan? Ayat 15. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak dikatakan bahwa ia harus berdoa. Sesungguhnya di dalam Alkitab tidak secara gamblang menceritakan apa itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Kalau dosa yang mendatangkan maut ada, menghujat Roh Kudus adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, jangan sekali-kali kita menghujat Roh Kudus, karena itu adalah dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Di ayatnya yang ke-16, kata melihat dalam bahasa Yunani adalah de. Kata ini diterjemahkan tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi menjadi kenal karena pengalaman. Mereka sudah mengenal dosa apa yang sudah dilakukan oleh saudara itu, karena hal tersebut menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan oleh salah seorang saudara sudah dilakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali. Jadi mereka benar-benar sudah paham, sudah benar-benar mengenal bahwa orang itu selalu melakukan dosa yang sama. Tetapi Yohanes kemudian menjelaskan bahwa dosa yang dilakukan tersebut adalah dosa yang tidak mendatangkan maut.
Kira-kira apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Kalau kita mencari tahu, bahkan ini akan bertentangan dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6 ayat 23 yang berkata, sebab upah dosa ialah maut. Tadi baca kita sudah menyebut hal. Dosa yang tetap dosa, bukan berat ringannya dosa, tetapi ketika kita sudah berbuat dosa, itu sudah dosa. Hanya saja misalnya ketika kita mencuri, kita kan tidak langsung kehilangan hidup yang kekal, kita tidak langsung mendapatkan maut. Tetapi ingat baik-baik bahwa setiap orang yang sudah percaya, yang benar-benar Kristen, tahu betul bahwa upah dosa adalah maut. Kalau berkali-kali kita berbuat dosa, itu juga tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan, karena seakan-akan kita sedang memperbaikkan Tuhan. Penafsir yang saya sudah membacakan beberapa penafsir memberikan cukup penjelasan mengenai apa itu dosa yang mendatangkan maut, tetapi tidak menjelaskan mengenai dosa yang tidak mendatangkan maut. Adanya dosa yang tidak mendatangkan maut dapat menjadi alasan bagi orang percaya untuk dapat berbuat dosa. Bukan berarti mencuri tidak mendatangkan maut, karena kita tidak langsung mati pada saat itu, mati secara alami. Bukan menjadi alasan bagi kita untuk terus melakukan perbuatan dosa. Kalau kita sudah tahu itu adalah dosa, kenapa pula kita harus terus melakukan? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa secara umum orang Kristen memahami bahwa setiap perbuatan dosa pasti mendatangkan maut. Satu Yohanes pasal 5 ayat 17 menjelaskan, semua kejahatan adalah dosa. Jadi tidak ada dosa kecil, dosa besar, tidak ada. Semua sama-sama adalah dosa. Tetapi mungkin ada dosa yang tidak mendatangkan maut pada saat itu, dan itu bukan alasan bagi kita untuk terus. Di dalam surat ini, Yohanes menasihatkan kepada para pembaca agar mereka mendoakan orang yang melakukan dosa ini kepada Allah, dengan tujuan agar orang yang berulang kali melakukan dosa itu mendapat hidup yang kekal dari Allah. Yohanes memberikan sebuah nasihat kepada kita. Ketika kita melihat orang itu terus berbuat dosa, janganlah kita hanya sekedar menegur, tetapi kita membawanya dalam doa supaya dia diubahkan dan juga memperoleh hidup yang kekal dari Allah. Hal ini dituliskan sebab dalam ayat sebelumnya Yohanes menuliskan bahwa apabila mereka meminta sesuai dengan kehendak Allah, yaitu kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepada Yesus yang adalah anak Allah, maka Allah pasti akan mendengarkan doa tersebut. Jadi doa setiap kita yang telah percaya sepenuhnya kepada Allah, maka doa kita akan didengarkan, akan dikabulkan oleh Allah. Oleh sebab malam hari ini bukan hanya kepada pembaca pada waktu itu yang mendengar pertama kali surat ini, tetapi bagi kita pada malam hari ini, Yohanes mengajarkan kita, memerintahkan kita, menasihati kita untuk berdoa kepada saudara kita yang berbuat dosa yang demikian. Ya, saudara yang dimaksud di dalam ayat ini adalah bisa saudara secara biologis, bisa juga saudara sendiri. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14, di situ Yohanes menuliskan, jikalau kita tidak mengasihi,
maka kita tetap berada di dalam maut. Salah satu hal yang Yohanes jelaskan sebenarnya tentang dosa yang datangkan maut adalah ketika kita tidak mengasihi saudara kita, maka kita tetap hidup dalam maut. Jadi jangan sekali-sekali kita membenci saudara kita, karena kalau kita membenci saudara kita sama halnya kita tidak mengasihi Allah. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Pasal 4 juga menyatakan, pasal 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita selalu mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu artinya orang yang tidak mengasihi berarti juga tidak mengasihi Allah dan tidak berasal dari Allah. Malam hari ini mengingatkan kita untuk hidup saling mengasihi, dan di situ pun kita akan diajar untuk juga mengasihi Allah. Hal ini disebabkan karena setiap orang yang tidak mengasihi sesama adalah orang yang tidak mengenal Allah, dan orang yang tidak mengenal Allah tidak juga percaya kepada Allah. Itu sudah jelas, sangat jelas. Dan orang yang tidak mengenal Allah tidak percaya kepada Allah, itu sudah benar. Makanya kenapa orang yang ada yang tidak percaya kepada Allah, karena mereka tidak memiliki pengenalan yang benar kepada Allah. Dan orang yang tidak percaya kepada Allah tidak akan memiliki hidup yang kekal. Ya sudah jelas, yang memperoleh hidup yang kekal hanya mereka yang percaya kepada Allah. Yang keempat, terakhir, apakah yang dimaksud oleh Yohanes dengan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat? Ayat 18 sampai ayat yang ke-21. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindungi, dan si jahat tidak dapat menjamah. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Di ayat 18 di situ ada kata lahir. Lahir dalam bahasa Yunani adalah menos, yang artinya Allah mengangkat manusia sebagai anaknya melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dapat disimpulkan ayat ini bahwa setiap orang yang telah diangkat menjadi anak Allah melalui iman di dalam Yesus Kristus yang telah terjadi di masa lampau sampai saat ini tidak berbuat dosa. Berdosa dalam bahasa Yunani yang digunakan adalah hamartane, yang artinya adalah kehilangan tanda. Dalam pasal 3, 1 Yohanes pasal 3 ayat 10, Rasul Yohanes menuliskan tentang tanda-tanda anak Allah. Mari buka dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya, inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara. Jelas sekali, setiap orang yang
tidak akan berbuat kebenaran. Sebaliknya, tetapi setiap orang yang berasal dari Allah akan berbuat kebenaran. Yohanes di sini mencoba untuk menyatakan di dalam suratnya bahwa setiap orang yang telah diangkat menjadi anak Allah pasti hidup dalam kebenaran dan mengasihi saudaranya. Dan dia yang lahir dari Allah. Ada dua terjemahan yang dimaksud dalam beberapa penafsiran, itu anak Allah. Dia yang lahir dari anak Allah, itu penafsiran ada yang berkata bahwa itu Yesus Kristus. Tetapi ada yang berkata bahwa dia itu adalah orang percaya, bahwa orang percaya melindungi dirinya sendiri dari si jahat. Terjemahan yang lain juga berkata bahwa itu adalah Yesus Kristus yang melindungi orang percaya dari si jahat, ya, supaya si jahat tidak dapat menjamah setiap orang yang percaya. Kemudian Rasul Yohanes melanjutkan suratnya di ayat yang ke-19 dengan menyatakan bahwa mereka yang berasal dari Allah. Berasal dalam bahasa Yunani dipakai adalah kata ek. Kata ini merupakan sebuah preposisi yang mendefinisikan bahwa berasal dari sesuatu yang asli. Jadi Rasul Yohanes ingin meyakinkan bahwa para pembaca supaya orang-orang yang memang sungguh-sungguh berasal dari Allah, bahwa orang yang percaya adalah mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berasal dari Allah. Sedangkan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Berada di bawah kuasa si jahat dalam bahasa Yunani adalah entoponero keitai, yang artinya berada di bawah kebohongan iblis. Jadi Rasul Yohanes mencoba menjelaskan kepada kita dan juga para pembaca surat ini bahwa seluruh dunia berada di bawah kebohongan iblis. Iblis adalah bapa segala pendosa. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata bahwa iblis yang adalah bapa segala pendusta menipu manusia sehingga manusia tidak bisa mengenal Allah. Jadi hati-hati, ya. Iblis juga menguasai dunia ini dan memberikan atau menebarkan kebohongan, penipuan, sehingga kita tidak dapat mengenal Allah dan Yesus Kristus. Lalu di ayat yang ke-20, anak Allah yang telah datang dan telah mengaruniakan kepada mereka pengertian. Kedatangan anak Allah yang dimaksud oleh Yohanes adalah merupakan inkarnasi Yesus Kristus. Hal ini juga tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kata pengertian yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah dianoia, yang berarti pola pikir. Untuk ini merujuk kepada murid-murid, ya, bukan kepada anak-anaknya secara biologis, tetapi kepada murid-murid. Yohanes menasihatkan mereka agar mereka waspada terhadap segala berhala. Kata waspada yang digunakan adalah ulazat. Kata ini diterjemahkan dengan menjaga. Jadi Rasul Yohanes menasihatkan setiap para murid, menasihatkan kita pada saat malam hari supaya kita menjaga diri kita dari penyembahan kepada berhala. Apa saja berhala dan apa bisa jadi berhala, ya. Jadi Tuhan telah memberikan kita pengertian untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Selebihnya adalah pilihan ada di tangan saya dan saudara. Kalau kita memilih untuk mengambil jalan yang tidak baik, itu adalah juga
Kalau kita memilih untuk memiliki pengertian yang benar, memilih jalan yang benar, itu juga pilihan kita. Refleksinya bagi kita pada malam hari. Kita sebagai orang-orang yang telah percaya kepada anak Allah, telah memiliki kehidupan yang kekal, tetapi tidak hanya berhenti di situ saja. Kita yang telah memiliki hidup yang kekal itu harus melindungi diri kita dan waspada terhadap penyembahan berhala, sehingga iblis tidak dapat melekat di dalam kehidupan kita. Selain itu, kita juga harus mendoakan orang lain, saudara seiman kita, sehingga mereka juga dapat mengenal anak Allah dan mereka juga dapat memiliki kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus. Amin.